فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. قال الإمام البخاري rahimahullahu ta'ala al-babus sadis wal ishrun, bab yang ke-26, bab fadli sholatil fajr, keutamaan sholat fajar, yaitu sholat subuh. Waktu subuh dikatakan fajar, kenapa? Karena yang asal dari al-fajr itu adalah yaitu semburat atau retakan. Ya. Semburat apa? Cahaya yang membelah gelapnya malam. Dikatakan fajar. Asal dari fajar itu adalah yang memecah atau meretakkan atau membelah, itu fajar. Yang lain mengatakan fajar artinya adalah yaitu memancar, tak masalah, cahaya yang memancar. Intinya maknanya berdekatan itu semua. Apa keutamaannya? Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Al-hadisus salis was sab'un ba'da khamsimi'ah. 573. Haddatsana Musaddad ini terulang ya, yaitu Abul Hasan Al-Basri, Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Nama yang sangat unik, Masya Allah. Tapi beliau muhaddis besar, imam besar. Qal haddatsana Yahya. Boleh dikatakan hampir selalu bahwasanya Musaddad kalau meriwayatkan dari Yahya adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Sa'id. Yahya bin Sa'id bin Farukh Al-Qattan Al-Basri. Ilaihi muntaha tasabbut bil Basrah. Kepada beliau lah kemuncak tertinggi pemeriksaan hadis di Basrah. Amirul Mukminin fil hadis, Imam Ilal dan seterusnya, dan juga faqih min a'immatil fuqaha, salah satu pemimpin fuqaha. Dan beliau ahli ibadah, ceritanya panjang di dalam kitab-kitab biografi. An Ismail beliau adalah Abu Abdillah Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi Al-Kufi, ulama dari Irak. Beliau tabi'i, berjumpa sejumlah sahabat. Qal haddatsana Qais juga Abu Abdillah, Qais bin Abi Hazim. Ahmasi juga, Ahmas yaitu Quraisy, tapi tinggalnya di Irak, di Kufah. Bagaimana boleh macam itu? Ya takdir Allah, ma'ruf ada orang Quraisy suka pergi ke Syam, pergi ke Yaman, boleh jadi tahu-tahu juga pergi ke Irak dan kemudian sudah tinggal di sana dan seterusnya. Tapi darahnya adalah darah Quraisy. Abu Abdillah min kibari tabi'in, bahkan mukhadram, karena beliau mendapati masa jahiliyah. Beliau Islam, masuk Islam, tapi tatkala dari Irak mau ke Madinah jumpa Nabi, ternyata beliau dapati Nabi sudah wafat. Ismail dan Qais sama-sama tabi'i. An Jarir bin Abdillah Al-Bajali, kabilah Bajilah, yaitu Yaman, kabilah yang terkenal, termasuk bangsawan dari Yaman, kabilah Bajilah. Kunyahnya adalah Abu Amr. Apa ceritanya? Kunna indan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz nadhara ilal qamar. Ketika itu beliau melihat kepada bulan. Lailatul Badr, pada malam purnama. Duduk di bawah pohon purnama di suatu malam, Nabi dengan para sahabat. Nabi melihat ke langit. Ini menunjukkan boleh melihat ke langit. Apa dalil yang melarang? Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, awala yang duruna fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak mau memperhatikan kepada kerajaan langit dan bumi? Menunjukkan boleh melihat langit. Ya, awalam yang duru fi malakutis samawati wal ard. Dan apakah mereka tidak mau melihat, memperhatikan kerajaan langit dan bumi?
Juga dalam ayat yang lain, afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha. Apakah mereka tidak mau melihat ke langit, melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membina dia, dan seterusnya. Dalil banyak sekali. Kenapa ini perlu disebut? Karena sebagian ulama yang zuhud, yang takut pada Allah, keliru mengatakan tidak layak melihat ke langit, harusnya kita selalu tunduk melihat ke tanah. Tidak seperti itu. Sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalil-dalil menunjukkan Nabi melihat ke langit. Bahkan dalam Quran disebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Menunjukkan boleh melihat ke langit, dan Allah telah memerintahkan itu. Dan juga dalam hadis ini, dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari, Nabi melihat ke langit, melihat ke bintang, kemudian mengumpamakan para sahabat bagaikan bintang-bintang, dan seterusnya itu. Ada sebagian ulama yang memilih dan menganjurkan tidak melihat ke langit, tapi ini tak betul. Nabi mengajarkan, bahkan Allah yang memerintahkan. Kemudian faqal, Nabi bersabda, ama. Nah, ama di sini adalah harfu al-istiftah untuk membuka kalimat. Yang lain mengatakan harfu tanbih, yaitu untuk mengingatkan. Sebentar lagi saya akan membicarakan perkara yang penting. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadza. Sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ini menunjukkan, dan dalilnya adalah dalil yang mutawatir, manusia akan melihat Allah, yaitu orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Apakah orang kafir akan melihat Allah di padang mahsyar? Ini diperselisihkan, dan pembahasannya panjang, tentunya bukan di bagian ini. Tapi intinya Allah betul-betul akan terlihat nanti di padang mahsyar. Lain dengan pendapat orang-orang Jahmiyah yang mengingkari dengan memakai ra'yu dan pikiran yang terlampau dangkal mereka. Rasulullah mengatakan, kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat ini. Sebagian Jahmiyah karena akal yang dangkal, Jahmiyah dan ekor-ekor mereka, yang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mengatakan bagaimana menyerupakan Allah dengan bulan. Ini jahilnya mereka. Katanya mereka pandai bahasa Arab, bahkan banyak yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, tapi tahu-tahu hafalannya tidak diberkahi karena tidak dibina di atas akar yang benar, tidak dibina di atas akidah dan keimanan yang benar. Padahal orang yang mempelajari nahwu secukupnya, dia faham Nabi tidak menyerupakan Allah dengan bulan, tapi menyerupakan ru'yah dengan ru'yah, yaitu cara melihat. Bukan objeknya yang disamakan, tetapi cara melihatnya. Nabi tidak mengatakan innakum satarawna rabbakum kal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian bagaikan bulan. Nabi tak bilang begitu, tapi kama tarawnal qamar. Berarti apa? Ma masdariyah. Berarti takdirnya karu'yatikum al qamara. Seperti cara kalian melihat bulan. Ini baru nahwu yang diberkahi insya Allah. Bukan berarti anak mengatakan nahwu anak diberkahi. Inilah pemahaman ahlus sunnah yang benar, seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam dan lain-lain. Jadi yang diserupakan oleh Nabi bukan al-mar'i, tetapi ar-ru'yah. Bukan objek penglihatan yang diserupakan, tapi cara melihatnya. Bagaimana cara melihatnya? Ma'ruf, yaitu dengan mata kepala. Seperti yang dijelaskan Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa. Bukan dengan mata hati, seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Sebagian Asy'ariyah mengatakan melihat dengan mata hati. Ini salah. Karena ra'a dan absara ila, nadhara ila, absara dan nadhara ila itu penglihatan mata. Kalau penglihatan hati adalah nadhara fi. Dan dalil-dalil banyak, pembahasannya banyak dalam akidah. Kemudian melihatnya berarti Allah gimana? Allah di atas langit sana. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Hadil Arwah. Tatkala Nabi menyerupakan cara melihat Allah adalah seperti melihat bulan, dan bulan ada di langit, maka berarti Allah memang di atas langit sana. Berarti kita melihatnya adalah di atas. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah,
ditetapkannya melihat Allah itu tidak sempurna, sehingga kita juga menetapkan memang Allah tinggi di atas. Dengan itu dalil-dalil memang saling mendukung. Kemudian la tudhamun, yaitu la tatazahamun, kalian tidak saling berdesak-desakan. La tudahun, tudahun di sebagian riwayat tudahun, yaitu saling menyerupai. Ini lafaz yang lain lebih jelas, yaitu tudarun, tidak saling membahayakan, tidak saling menyakiti. Yang lain apa? La tudhamun dari dhaim, yaitu tidak saling menganiaya. Kalau yang dilihat itu di depan mata kita, maka orang belakang akan terhalangi, teraniaya, lalu saling berdesakan, saling mungkin saling tolak menolak demi melihat. Tetapi karena yang dilihat itu di atas, orang tidak perlu saling berdesak-desakan, tak perlu saling berebut. Kemudian fi ru'yatih, di dalam melihat Allah. Berarti tadi yang mengingkari hadis akidah ini siapa? Orang-orang Jahmiyah. Makanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahid rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syarah Madhahibi Ahli Sunnah wa Jamaah, kalau tak salah lah tajuknya itu ya, Syarah Madhahibi Ahli Sunnah atau Syarah Madhahibi Ahli Hadis, kalau tak salah, ana agak terlupakan, tapi tajuknya itu Syarah Madhahib. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi yang dijuluki sebagai Jabalul Hifdz, Abdul Qasim Al-Baghawi, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, imam putra dari imam itu, yang meriwayatkan dari guru beliau, ana lupa namanya, Sufyan Ibnu Bahlul atau siapa, Sikoh Ibnu Bahlul, betul, Ibnu Bahlul, yang meriwayatkan dari Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Tinin, yaitu ular naga itu yang dijuluki ular naga, Sikoh. Imam Waqi' mengatakan man radda hadis Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdillah Al-Bajali kunna na'udduhu minal Jahmiyah. Barang siapa menolak hadis yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali, kami menilai dia ini termasuk dari orang Jahmiyah. Maksudnya hadis yang mana ini? Hadis ru'yah. Iya, beliau mengatakan fir ru'yah, dalam masalah ru'yah. Orang ini Jahmi. Baik, kita selesaikan pembahasannya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams, maka apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan dari sholat sebelum terbit fajar, yaitu sholat subuh. Kalau kalian mampu, jangan sampai terluputkan dari sholat sebelum terbit fajar. Salah baca. Sebelum qablatul isyam, sebelum terbitnya matahari, bukan terbit fajar ya. Sebelum terbitnya matahari, berarti sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari, berarti apa? Sholat asar. Faf'alu, maka kerjakanlah itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan hadis ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan juga sholat asar. Bahwasanya orang yang paling berbahagia melihat Allah nanti di hari kiamat adalah orang yang paling menjaga sholat subuh dan sholat asar pada waktunya. Summa qala, wa fi riwayah summa qara, yaitu Nabi membaca wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah engkau dalam keadaan engkau memuji Rabbmu, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Mana dalil tentang sholat? Nah, ini kata para mufassirin, dzikrul ba'd urida bihil kul, atau dzikrul juz' urida bihi al kul, menyebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Lafadznya tasbih dan tahmid, tapi maksudnya seluruh ibadah di dalam sholat. Jelas dalam sholat ada tasbih dan tahmid, tapi yang dimaksudkan bukan hanya itu, tapi seluruh sholat sejak dari apa? Takbiratul ihram hingga salam. Baik, wasabbih bihamdi rabbik. Sabbih, bertasbih, yaitu menyucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Tahmid, yaitu menetapkan kesempurnaan Allah Ta'ala, nama dan sifatnya. Bihamdi, ini jar majrur muta'alik dengan suatu lafadz yang mahdhuf sebagai apa? Yaitu sebagai hal menurut sebagian ulama. Sebagian ulama, yaitu bisa wasabbih hala kaunika tahmadu rabbak.
Jadi jar majrur terkait dengan hal. Yang lain mengatakan yaitu wasabih mutalabbisan bihamdi rabbik. Sama, intinya adalah jar majrur muta'alliq bil hal. Boleh juga jar majrurnya langsung kita katakan sibul jumlah fi mahalli nasbin hal, tak masalah. Qabla tulu'is syams, sebelum terbitnya matahari, yaitu waktu subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.